Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sahabat. Sore hari ini saya ucapkan mari sebelum kita menutup sahabat kita pada sore hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang kita renungkan sore hari ini boleh menerangi hidup kita dalam menjalani hari-hari yang akan kita lalui di minggu ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami boleh melalui hari kami, Tuhan menuntun, menolong, melindungi kami semua, sehingga kami tetap boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini, dan kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan menghadirkan kita semua ada di dunia ini agar supaya kita meneladani Yesus? Mengapa Yesus hadir di dunia ini? Karena Dia membawa kasih Allah, mengasihi umatnya, dan memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang percaya padanya, dan Dia mengasihi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, mari saat ini kita akan belajar tentang kasih Allah, di mana kasih Allah adalah kasih yang memang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita praktekkan dalam kehidupan kita karena kita meneladani Yesus. Kita akan belajar kasih Allah di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku
meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar firman Tuhan, mengenal kasih berdasarkan 1 Korintus 13 ini. Kasih di dalam 1 Korintus 13 yaitu adalah kasih Allah atau kasih agape. Kasih itu adalah karakteristik Allah yang paling utama. Kasih sebagai prioritas yang wajib kita lakukan, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayatnya yang terakhir, di sana dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi begitu utamanya kasih. Kasih harus diprioritaskan di dalam kehidupan kita. Yesus datang ke dunia ini untuk mengasihi. Kita harus meneladani Yesus. Jadi kita pun juga harus hidup di dalam kasih. Dan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, kasih adalah hal yang utama. Dan apapun yang kita lakukan harus berdasarkan atas kasih. Kenapa demikian? Karena tanpa kasih, maka kita tidak akan berguna apapun yang kita lakukan. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi yang pertama yang harus kita renungkan bahwa kasih itu adalah, kasih Allah itu adalah prioritas utama yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita lakukan dan menjadi dasar utama dalam kita melakukan segala sesuatu agar hidup kita menjadi berguna dan tidak sia-sia. Kemudian yang kedua, dalam 1 Korintus 13 ini kalau kita membaca, di sana dikatakan kasih yang seperti apa yang harus kita lakukan. Kasih bukan semata-mata hanya memberi saja, memberikan sesuatu. Di sana juga ada dikatakan kasih itu sabar. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dan seterusnya. Bapak, Ibu, kasih bukan semata-mata kita memberi, tetapi juga bisa bersifat mengekang diri. Jadi tidak sombong, tidak cemburu, sabar, dan lain sebagainya. Kasih yang demikian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan kasih itu sabar.
kasih itu sabar. Kesabaran artinya mampu untuk mendengar dan peduli kepada orang-orang di sekitar. Kasih itu sabar adalah kasih yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan waktu yang cukup untuk kita menjadi pendengar yang baik, dan kita bisa memperhatikan setiap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Kasih dikatakan di sana juga kasih itu murah hati. Murah hati adalah sikap yang baik dan peduli pada orang lain. Kalau kita tidak peduli kepada orang lain, berarti kita tidak mengasihi. Di sana dikatakan juga kasih tidak cemburu. Tidak cemburu atau tidak iri jika orang lain mendapat perhatian. Tidak iri jika orang lain mendapat hal yang baik, kesuksesan, dan lain sebagainya. Di sana juga dikatakan kasih tidak memegahkan diri. Artinya tidak meninggikan diri sendiri, tidak merendahkan orang lain, selalu melihat sisi baik dari orang lain, bukan sisi buruk atau negatifnya. Kasih juga tidak sombong. Orang yang tidak sombong, dia tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Artinya dia akan selalu menghargai orang lain. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih juga tidak pemarah, serta tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya, orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain adalah orang yang cepat mengampuni, dan dia akan menolak yang namanya kepahitan. Dia akan segera menghapus kesalahan orang lain dan tidak dendam. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih yang demikian yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita semua di dalam 1 Korintus 13 ini. Kemudian Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kasih yang seperti apa yang juga harus kita lakukan di sana, bahwa kasih tidak berkesudahan. Dan kasih yang harus kita lakukan adalah kasih seperti Yesus. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau kita ingin mengetahui kasih seperti Yesus, maka kita harus rajin, kita harus tengok bagaimana kehidupan Yesus, melihat kehidupan Yesus, membaca kebenaran firman Tuhan, terutama di dalam kitab Injil, bagaimana kasih Yesus, Yesus nyatakan kepada umatnya, bagaimana ketika dia melayani umat Tuhan, ketika dia melihat orang-orang sakit, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Ketika dia melihat orang-orang kelaparan, dia juga melihat kebutuhan orang-orang tersebut. Kemudian ketika dia melihat orang yang berdosa, dia pun juga mengampuni. Dan ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pelayanan Yesus, yang semuanya itu Tuhan Yesus wujudkan dalam kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terutama di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita harus meneladani dari kasih Tuhan Yesus itu. Yesus rela datang ke dunia ini karena dia
mengasihi umatnya. Kemudian bukan hanya rela datang ke dunia ini saja, tetapi dia juga rela mati untuk mengampuni, mengasihi umatnya. Dan kalau kita perhatikan cara Tuhan Yesus mengampuni kita, begitu menderita, begitu sengsaranya, sampai mati dia menderita, tetapi dia lakukan karena dia mengasihi kita semua. Nah, orang yang mengasihi adalah orang yang tidak takut untuk menderita. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ini kita belajar tentang kasih. Memang kalau kita perhatikan latar belakang di situ, orang-orang Korintus mereka membanggakan diri mereka dengan karunia-karunia yang luar biasa yang Tuhan beri kepada mereka. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa itu bukan hal yang utama, tetapi hal yang utama dalam hidup ini adalah melakukan kasih seperti Yesus lakukan. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita di masa-masa sekarang ini yang kita masih berada dalam pandemi corona ini, kita diharapkan untuk selalu berada di rumah. Terkadang kalau kita berpikir bahwa zaman sekarang ini manusia hidup untuk diri sendiri, ya. Yang penting diri sendiri aman, keluarga aman, dan kita jarang berkomunikasi ataupun jarang bertemu dengan orang-orang yang jauh, ya. Itu karena memang agar supaya pandemi ini tidak menyebar ataupun kita pun tidak tertular, kita pun tidak terkena penyakit itu. Nah, memang kita harus menjaga kita, diri kita sendiri, menjaga keluarga kita agar supaya kita pun aman. Tetapi pada saat seperti ini kita harus tetap ingat bahwa tujuan utama dalam hidup ini adalah kita harus meneladani kasih Tuhan. Yesus datang untuk mengasihi umatnya. Kita ada juga untuk menebarkan kasih seperti Yesus. Jadi mungkin kita terbatas, mungkin kita hanya di rumah saja, tetapi kita bisa menebarkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam keluarga kita, kepada suami, kepada istri, anak-anak, tetangga, orang-orang yang bisa kita temui. Mari benar-benar kasih itu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, sehingga hidup kita akan menjadi berarti dan hidup kita tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita semua untuk kita hidup meneladani kasih Tuhan. Kita hidup di dalam kasih. Dalam minggu ini mari kita hidup di dalam kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kehidupan kami adalah meneladani Engkau, ya Tuhan. Engkau yang sudah mengasihi kami. Kami pun ada dan hidup untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami, ya Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami, sehingga hidup kami menjadi
berarti dan tidak sia-sia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.